Assalamualaikum sahabat, bertemu kembali dengan saya Dr. Yan. Hari ini kita melanjutkan bahasan mengenai kemoterapi A to Z, dan khusus hari ini adalah keluhan yang sering sekali terjadi pada pasien, yaitu efek samping kemoterapi, mual dan muntah. Istilah kami di dalam medis yang sering digunakan in English adalah CINV. Jadi kemoterapi induced nausea and vomiting. Ternyata mual dan muntah ini dikelompokkan menjadi beberapa kelompok menurut onsetnya atau menurut terjadinya. Yang pertama adalah onset yang sifatnya segera atau akut. Kapan terjadinya? Adalah saat diberikan kemoterapi. Kemudian yang kedua adalah onset yang delayed, efek yang terlambat atau lambat, munculnya 24 jam setelah kemoterapi. Nah, yang unik adalah ternyata ada yang kelompok disebut anticipatory, artinya mual muntah yang pasien itu seperti sudah menduga, sebentar lagi saya mual nih, gitu. Kadang-kadang baru masuk rumah sakit sudah mual. Dan ini ada manajemen tersendiri untuk hal ini. Kemudian juga ada kelompok yang disebut memory. Artinya seseorang mengingat bahwa ketika fase ini saya akan mual. Dan kalau memang ingatan itu diyakini pasien, maka itu juga akan terjadi mual muntah secara nyata, gitu. Sehingga seorang dokter ahli kanker ketika menghadapi masalah ini juga harus melihat mual muntah ini kelompok yang mana. Kemudian bahasan selanjutnya adalah mekanismenya. Bagaimana sih obat-obat kemoterapi ini membuat mual dan muntah. Sahabat sekalian, sebagian besar obat kemoterapi itu diberikan secara IV, intravenous, artinya lewat infus. Nah, ternyata obat kemoterapi ini merangsangnya menimbulkan sensasi atau inisiasi muntah itu minimal ada di 4 tempat. Yang pertama adalah di lambung. Jadi yang sifatnya memang mengiritasi sehingga merangsang sel-sel di mukosa lambung mensekresi suatu neurotransmitter serotonin. Dan ini akhirnya masuk dalam sirkulasi dan merangsang 3 hal lain yang terkait dengan muntah. Yang pertama adalah di sistem vestibular. Sistem vestibular itu adalah organ atau suatu sistem yang sebenarnya menjaga seseorang itu tetap stabil, dan ini biasanya terganggu misalnya pada orang yang mabuk darat, laut dan sebagainya. Ini yang terganggu, dan apabila terganggu ini responnya yang dirasakan pasien adalah mual dan muntah. Kemudian di sistem yang di atasnya, yaitu di thalamus dan juga di yang terakhir di korteks cerebri. Nah, 4 tingkat, 4 posisi inilah yang sebenarnya menentukan bagaimana kita menghandle memberikan pengobatan mual muntah ini pada pasien. Sehingga dengan mengetahui posisi di mana masalahnya, maka seorang dokter akan memilihkan terapi yang sesuai. Misalnya, kalau yang anticipatory nausea and vomiting atau yang memory tadi, yang ingat tadi, malah justru pengobatannya mungkin agak di luar perkiraan, yaitu seperti diberikan obat-obat penenang, misalnya diazepam, lorazepam dan sebagainya. Tapi kalau yang di lambung, maka bisa diberikan obat-obat untuk mengurangi sekresi asam lambung dan sebagainya. Sehingga juga diberikan misalnya kelompok
metocloramid, ondansetron, lamosetron, spolanosetron, dan sebagainya. Nanti mungkin kita bahas tersendiri tingkat-tingkatan dari mual dan muntah dan obat apa yang digunakan untuk masing-masing itu. Satu hal lagi, obat yang sering digunakan untuk mual muntah secara umum adalah kelompok kortikosteroid. Ternyata karena obat ini juga mempunyai efek menekan, mungkin menekan keluarnya berbagai sitokin, khususnya serotonin, sehingga gejala tersebut menjadi berkurang. Sahabat sekalian, keluhan mual dan muntah ini ketika saya dulu masih koas, masih mahasiswa kedokteran, itu kalau pasien sedang kemo itu bawaannya membawa ember nih, siap-siap muntah. Tapi kalau sekarang enggak lagi. Jadi sekarang bisa pasien kemoterapi, tapi keluhan itu betul-betul bisa dihilangkan. Jadi tanpa keluhan mual dan muntah. Karena sebenarnya keluhan ini memang harus diantisipasi dengan baik, karena salah satu prinsip kemoterapi harus berjalan sesuai dengan protokolnya, termasuk jaraknya, berapa kalinya, dan sebagainya. Begitu ini meleset, maka efektivitas manfaat dari kemoterapi bisa berkurang. Dan kalau pasien misalnya, saya nggak mau kemo lagi dok, saya muntah-muntah terus, saya nggak mau makan. Nah, kalau begitu kan jadi bisa aja mengurangi kepatuhan pasien, sehingga seorang dokter ahli kanker harus memanage mual muntah ini dengan baik. Demikian sahabat, silahkan tulis komentar tentang efek samping kemoterapi. Mungkin ada keluarga dan sebagainya yang mempunyai pengalaman. Kemudian akan kita bahas di dalam sesi ASMI, Tanya Dokter Yan. Demikian, semoga bermanfaat. Let's keep hope alive. We stand by you. See you tomorrow. Mari dukung channel ini dengan memberikan like, share, comment, and subscribe.